saya Muhammad Aspiranza. Saya Karina. Saya Syahira Ilani. Saya Nisa Ulfitri. Saya Rizda Arya Satika. Hai, saya Zahwa Zalia Putri. Saya Hidayat Eka Putri. Hai, saya Nisa Alfia. Saya Dika Ramayuni. Kami akan menjelaskan materi tentang reformasi peradilan tata usaha negara yang dipimpin oleh Ibu Yuni Dea Putra dengan mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara. Selamat menyaksikan. A. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan PT UN yang masih lemah. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan indikator penting dalam penegakan hukum administrasi negara. Akan tetapi, pelaksanaan putusan PT UN di Indonesia masih dinilai lemah, terutama karena pelaksanaan putusan tergantung kepada kepatuhan pejabat pemerintah yang kalah dalam perkara. Kelemahan tersebut munculnya kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas keputusan PT UN melalui berbagai strategi sebagai berikut. 1. Penguatan sanksi terhadap pejabat yang tidak patuh. Masalah utama adalah minimnya sanksi, padahal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur sanksi administratif, uang paksa, dongsom, hingga pengumuman nama pejabat yang tidak patuh, namun implementnya masih lemah. Diperlukan A. Penerapan nyata sanksi administratif sesuai pasal 116 ayat 7 sampai 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha. B. Optimalisasi mekanisme dongsom. C. Keterlibatan lembaga pengasus internal pemerintah dalam penegakan disiplin. D. Dengan sanksi memiliki daya tekan, pejabat akan terpaksa tunduk kepada putusan hukum. 2. Penguatan kewenangan PT UN dalam eksekusi. PT UN seharusnya memiliki daya paksa eksekutorial yang kuat. Namun saat ini PT UN hanya mengawasi eksekusi dan tidak dapat menjalankan paksa langsung. Oleh sebab itu, perlu penguatan fungsi eksekusi langsung oleh hakim, pembentukan unit pelaksanaan eksekusi putusan di lingkungan peradilan TUN, revisi regulasi agar PT UN dapat meminta bantuan kejaksaan dan aparat lain. Upaya ini akan menutup celah ketergantungan pada itikat baik pemerintah. 3. Peningkatan koordinasi antar lembaga. Pelaksanaan putusan PT UN sering terhambat birokrasi antar institusi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama PT UN, Ombudsman RI, dan kejaksaan dalam kontrol pelaksanaan putusan. Monitoring terarah oleh Kementerian PAN-RB terkait keputusan administrasi. Sub pelaksanaan keputusan lintas instansi. Kolaborasi berjenjang akan mempercepat eksekusi yang sering stagnan. 4. Penguatan budaya hukum dan prinsip good governance. Masalah kerap bersumber dari mentalitas birokrasi yang belum menjadikan hukum sebagai panglima. Untuk itu penting melakukan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan hukum kepada pejabat publik. Yang kedua, internalisasi asas kepastian hukum dan akuntabilitas. Yang ketiga, reward bagi instansi yang patuh putusan hukum. Yang terakhir, selain instrumen formal, reformasi moral birokrasi juga menjadi kunci. Yang kelima, perluasan transparansi pelaksanaan putusan. Masyarakat berhak mengetahui pejabat yang tidak taat hukum. Transparansi ini dapat dilakukan melalui yang pertama, publikasi status pelaksanaan putusan di website resmi peradilan. Yang kedua, keterlibatan media dan civil society dalam kontrol sosial. Yang ketiga, akses pengaduan publik atas ketidakpatuhan pejabat. Yang terakhir, transparansi meningkatkan tekanan moral dan politik terhadap pejabat publik. B. Mengatasi beban kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan petun. Peradilan Tata Usaha Negara atau Petun merupakan lembaga yang dibentuk
untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang merugikan hak warga negara. Dalam perkembangannya, disebabkan semakin dinamisnya aktivitas administrasi pemerintah dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum mereka. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi pada pelayanan yang diberikan pengadilan, terutama mengenai kualitas dan kecepatan penyelesaian perkara. Pelayanan publik dalam peradilan mencerminkan citra penegak hukum secara keseluruhan, beban kerja yang tinggi tanpa diimbangi kemampuan manajerial dan regulasi yang mendukung akan berakibat pada melambatnya proses pemeriksaan, ketidakpuasan pencari keadilan, serta terhambatnya kepastian hukum. 1. Penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kapasitas hakim dan aparatur peradilan berperan besar dalam kualitas pelayanan. Saat ini rasio jumlah hakim dengan perkara yang ditangani masih belum ideal di beberapa pengadilan. Maka diperlukan A. Penambahan jumlah hakim dan panitera melalui rekrutmen terencana. B. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan hukum, administrasi, dan digitalisasi. C. Peningkatan profesionalitas dan integritas aparatur. D. Penguatan SDM memastikan proses peradilan tetap efektif meskipun beban pekerjaan meningkat. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan peradilan. Modernisasi administrasi peradilan menjadi kebutuhan mendesak. Mahkamah Agung telah menerapkan sistem e-court dan e-litigation yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan, hingga persidangan dilakukan secara elektronik. Penguatan layanan digital harus terus dikembangkan, seperti yang pertama, optimalisasi sistem crowd management berbasis digital. Yang kedua, penyediaan portal informasi putusan yang cepat dan mudah diakses. Yang ketiga, peningkatan kapasitas jaringan dan keamanan data. Transformasi digital ini terbukti mampu mengurangi penumpukan berkas dan mempercepat proses peradilan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan. Pelayanan yang baik membutuhkan dukungan fasilitas fisik dan teknologi. Beberapa petun di daerah masih memiliki gedung dan fasilitas yang kurang memadai, sehingga menghambat kenyamanan dan efektivitas layanan. Maka pemerintah perlu memprioritaskan A. Penyediaan ruang sidang yang representatif. B. Fasilitas penyandang disabilitas. C. Pusat layanan terpadu satu pintu yang profesional. D. Fasilitas arsip dan penyimpanan elektronik. Dengan sarana yang lengkap, pelaksanaan sidang menjadi lebih tertata dan efisien. 4. Sosialisasi hukum dan peningkatan akses keadilan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami kewenangan petun dan prosedur berperkara. Akibatnya, perkara yang masuk seringkali memiliki cacat formil yang berujung pembuangan waktu bagi pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan A. Edukasi hukum secara berkelanjutan. B. Panduan layanan berperkara berbasis digital. C. Pendampingan hukum bagi kelompok rendah. Pemahaman masyarakat yang baik akan mengurangi beban administratif yang tidak perlu. Penguatan manajemen peradilan berbasis kinerja. Peradilan perlu menerapkan manajemen modern yang mengedepankan akuntabilitas, efektivitas, dan pengawasan yang ketat. Evaluasi kinerja secara berkala seperti melalui SIPP, yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dapat membantu mengontrol penyelesaian perkara secara tepat waktu. Selain itu, perlu adanya indikator pelayanan publik, pengawasan internasional dan eksternal secara transparan, dan terakhir, reward punishment untuk kualitas pelayanan. Dengan manajemen yang baik, setiap perkara dapat diselesaikan lebih tepat waktu. C. Penguatan peran PT-UN sebagai pengawal pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN didirikan sebagai bagian dari sistem check and balance untuk memastikan tidak pemerintah tetap berada dalam koridor hukum. Peran PT-UN sangat strategis dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel.
karena memberikan mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang administrasi dengan semakin kompleksnya unsur pemerintah modern. PT UN menjadi instrumen utama dalam menjaga agar keputusan tata usaha negara tidak melanggar hak warga negara. 1. Optimalisasi kewenangan menguji penyalahgunaan wewenang. Sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan UU Nomor 30 Tahun 2014, Petun telah memperoleh kewenangan baru untuk menguji unsur penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Dalam tindakan pemerintahan, kewenangan ini merupakan bentuk transformasi besar yang memperluas fungsi Petun. Tidak hanya pada pengujian legalitas, tetapi juga uji deskripsi pejabat. Dengan adanya kewenangan ini, Petun berperan aktif dalam: yang pertama ada A. Mencegah tindakan koruptif dalam administrasi niaga. B. Memastikan keputusan diskresioner tetap profesional dan proporsional. C. Menekap potensi KKN dalam birokrasi. Semakin optimal kewenangan tersebut digunakan, semakin kuat pula peran Petun dalam mengawal pemerintahan yang transparan dan bersih. Lalu 2. Perkuatan pelaksanaan putusan sebagai jaminan kepastian hukum. Putusan Petun harus dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip supremasi hukum. Namun, faktanya masih banyak putusan yang tidak dijalankan pemerintah, sehingga mengurangi wibawa peradilan. Yang pertama, seperti A. Untuk memperkuat efektivitasnya diperlukan penerapan duangsom secara konsisten, pemberian sanksi administratif kepada pejabat yang tidak patuh, transparansi pelaksanaan putusan melalui sistem informasi publik. Dengan pelaksanaan putusan yang kuat, kontrol peradilan terhadap pemerintah menjadi nyata dan dapat dirasakan masyarakat. 3. Sinergi PT UN dengan lembaga pengawas pemerintahan. PT UN tidak dapat berdiri sendiri dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dibutuhkan koordinasi erat dengan lembaga seperti A. Ombudsman RI dalam pengawasan maladministrasi. B. KPK dalam pemberantasan korupsi sektor administrasi. Yang C. APID atau aparat pengawasan intern pemerintahan di setiap instansi. Sinergi antar lembaga ini akan menciptakan sistem pengawasan berlapis yang efektif menutup celah penyalahgunaan wewenang. 4. Penguatan digitalisasi sebagai upaya pencegahan korupsi birokrasi. Digitalisasi administrasi peradilan melalui e-court dan e-litigation merupakan bagian dari upaya menciptakan proses peradilan yang transparan, efisien, dan minim kontak fisik. Teknologi berperan mencegah praktik koruptif seperti suap atau manipulasi administrasi perkara. 5. Peningkatan kesadaran hukum dan etika bagi pejabat publik. Upaya memperkuat pengawasan PT UN tidak akan efektif tanpa kesadaran hukum yang kuat bagi pejabat pemerintahan. Pejabat harus menyadari bahwa tindakan mereka dapat diuji secara hukum dan publik, berhak mendapatkan administrasi pemerintahan yang baik atau good governance. Langkah peningkatan kesadaran dapat dilakukan melalui yang A. Pendidikan hukum administrasi negara. B. Pelatihan etika jabatan. C. Publikasi putusan PT UN untuk pembelajaran instansi pemerintah. Jika kesadaran hukum meningkat, potensi penyalahgunaan wewenang dapat dikurangi sejak dini. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.